Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi di kelas kesayangan kita. Ya, kelas kesayangan kita yang cukup indah hari ini yang setelah kalian perbaiki kemarin, kelas 7H. Ya. Terima kasih kalian sudah datang ke sekolah siang hari ini yang cukup panas. Padahal sebenarnya waktu kalian ini untuk tidur barangkali ya. Untuk bobok cantik. Untuk bobok cantik ya. Ya. Tapi terima kasih kalian sudah datang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Baik. Ya, terima kasih banyak ya. Oke. Saya tunggu, Bapak mau tanya, bagaimana ujian kemarin? Baik. Ya, baik ya. Baik. Oke, karena kemarin kan terakhir, ya, ujian terakhir kemarin. Saya mau pesan, ya, saya mau pesan sama kamu, tolong hari Senin jangan dulu pulang kampung. Jangan dulu pulang kampung. Ya, jangan dulu pulang kampung. Karena biasanya setelah selesai ujian sudah ajak mama dan bapakmu mau ke pulang kampung. Ya. Mumpung ada guru yang mau memperbaiki nilai, ya perbaiki. Jangan dulu pulang kampung hari Senin atau pesan tiket hari Senin ya. Pokoknya tunggu informasi dari bapak, tunggu informasi dari guru mapel. Kalau dia sudah bilang oke nilainya kamu, berarti sudah saya kasih masuk nilai untuk dirapor. Jadi ya kemungkinan terima rapor ya sekitar tanggal 20-an. Ya, karena sudah masuk nilai baru bisa terima rapor. Oke? Ya, jangan dulu pulang kampung. Oke. Sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mulai memberikan layanan sama kalian, kita tidak lupa supaya berkah sampai selesai kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Semoga sampai selesai kita masih sehat ya. Oke. Saya mau absen dulu. Ya, saya mau absen dulu. Kalian satu persatu. Oke. Saya mulai absen. Alia Azahra, Ahmad Madika. Oke, Ahmad Madika. Aisyah Kamila. Oke. Angel. Hadir, Pak. Oke, bagus. Anara. Hadir. Oke. Erni Amanda. Hadir. Ada? Oke. Irwan Saputra. Hadir, Pak. Wih, ganteng sekali namanya ya. Kaila Nursifa. Emrehan. Hadir. Oke, Emrehan. Senyumnya sore ini manis sekali ya. Malika. Oke. Aswar. Gibran Maulana. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizki. Hadir. Oke.
Muhammad Zaki. Hadir. Oke. Nadia Afifah. Hadir. Oke. Nur Soraya. Hadir. Ya. Siti Hadijah Kalista. Oke. Ada yang belum dipanggil namanya? Saya Pak. Oke. Sarena Putri. Hadir. Safwan. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kalian sudah hadir semua pada siang hari ini. Kemudian karena jam 1 siang, ya sudah loyo kayaknya Bapak lihat ini. Kita bermain ice breaking. Hah? Kita bermain ice breaking supaya semangat, ya, minimal semangat lah untuk siang hari ini. Saya punya ice breaking begini, ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, nanti tepuk tangan seperti begitu ya. Tepuk tangan. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, dengan memakai anggota tubuh, yaitu tangan. Ya, oke. Kita pelan-pelan saja, karena kan juga Bapak lupa. Ya. Oke, kita mulai. Saya dengan begini. Nah, taruh di dada. Saya seperti begini. Kalau senang, nah, ya, bukan cibi-cibi ya, bukan cibi-cibi. Bukan cibi-cibi. Nah, saya senang. Ini senang begini ya. Kemudian hidup. Nah, hidup. Hidup. Saya senang hidup. Ya. Sehat harus kepalkan tangan, berarti sehat. Ya, sehat begini. Kemudian bersemangat cukup satu saja. Satu saja kepalan tangan. Jangan loyo-loyo begini kayak lambaian tangan. Ya, itu tidak. Bersemangat. Oke, kita mulai. Pelan-pelan saja dulu. Iya, kita mulai. Ya, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, ulang lagi. Ya, kayaknya tidak konsentrasi ini. Oke, kita mulai. Pak, Ya. berdiri saja. Oke, boleh, silakan. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke, supaya lebih bersemangat ya. Ya, kita mulai. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, pelan-pelan tidak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Mulai lagi. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya. Sudah segar toh? Oke, pada kalian yaitu tentang emosi. Pasti sudah terbesit dalam pikiran kalian nih, emosi itu apa? Ya, pasti kalau emosi itu Pak pasti cenderung pemarah. Ya, cenderung pemarah. Sekarang boleh angkat tangan. Angkat tangan silahkan. Yang tahu, mungkin pernah tahu apa itu emosi. Silakan angkat tangan. Ayo. Silakan. Oke, Irwan, silakan. Apa itu emosi? Emosi sendiri artinya yaitu perasaan yang kita miliki ketika berada dalam situasi tertentu atau ketika berhubungan dengan seseorang yang dianggap penting. Oke, bagus. Mungkin ada yang lain? Silakan. Boleh, silakan. Oke, silakan. Ini temannya kita paling ganteng di sini barangkali ya. Ya. Oke, Rizky, silakan. Emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Oke, siap. Itu bagian terbesar dari emosi. Ya, maksudnya pemahamannya. Nah, sekarang Bapak di sini untuk membahas emosi positif. Saya kasih gambaran dulu, apa sih itu emosi positif? Ya. Emosi positif itu ya, ketika mendapatkan berita gembira atau informasi dari mungkin dari teman-teman. Contoh kayak kemarin Angel
Ya, Angel kemarin alhamdulillah mengharumkan nama sekolah kita, terutama nama kelasnya kita. Dia kemarin juara karate ya? Ya, juara 3 karate. Nah, itu sekota Palu. Dia meluapkan emosinya, senang, gembira para teman-teman, dan jangan lupa untuk bersyukur. Itu sudah emosi positif dia keluarkan dalam dirinya, yang baik-baik dalam dirinya. Oke? Nah, kemudian saya akan menampilkan slide tentang emosi positif lebih terperinci lah, ya. Oke. Oke, bisa terbaca? Bisa. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi, itu emosi positif. Pengertian emosi positif itu adalah perasaan ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan, ya, atau membawa dampak positif dalam diri kita. Misalnya bahagia, ya, seperti Bapak bilang tadi toh, misalnya bahagia saat mendapat hal yang kita mau, merasa lega. Nah, ketika terhindar dari bahaya, alhamdulillah saya masih selamat, senang. Atau merasa bersyukur dengan kondisi yang kita miliki sekarang, masih sehat, itu bersyukur, jangan lupa. Nah, kemudian ada pendapat lagi dari para ahli. Sedangkan menurut Indri dan Siagian, pengertian emosi positif itu atau positive emotion adalah suatu reaksi atau sikap yang menyatakan bahwa seseorang merasa senang, bahagia, dan puas terhadap keadaan maupun objek tertentu. Oke. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu jenis-jenis emosi positif. Nah, sama dengan tadi. Tak cuma perasaan bahagia. Berbagai contoh emosi positif tak cuma perasaan bahagia, yaitu gembira atau sukacita, rasa syukur, rasa bangga, terhibur, ketenangan, penuh harap, kekaguman, dan cinta. Jadi semua yang baik-baik keluar emosi positif. Nah, seperti itu. Oke, lebih terperinci lagi supaya kalian paham. Oke. Nah, jenis-jenis emosi positif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Barbara, orang luar negeri ini, bukan orang sini, namanya saja kayak luar negeri ya. Dr. Barbara Fredrickson, profesor, dia ini dari Carolina. Meski tidak kuat, dia mengatakan begini. Meski tidak kuat, emosi positif akan bertahan lama dalam diri kita. Walau kebahagiaan telah redup, kita tetap bisa mempertahankan pikiran positif walaupun sudah tak mampu tersenyum. Ya, walaupun dia sudah sakit hatinya, tapi dia tetap tersenyum. Begitu kira-kira. Kemudian ternyata emosi positif tidak hanya sekedar berbahagia saja. Berikut ini jenis-jenis emosi positif yang bisa dialami oleh manusia. Yang pertama, gembira. Oke, gembira. Yang kedua, dia bersyukur. Yang ketiga, dia ketenangan. Terus yang keempat, sabar, harapan. Kemudian itu terkait dengan optimisme dalam dirinya ya. Kemudian yang kelima, bangga. Yang keenam, terhibur. Yang ketujuh, inspirasi, kata-kata motivasi. Ya, sekalian kalau misalnya lihat di TikTok, ada itu kata-kata motivasi dalam diri. Nah, itu bisa kalian lihat itu. Kata-kata semangat dalam hidup ada. Kemudian terpesona. Setelah itu cinta. Artinya jatuh cinta sini? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke bagus. Baru kelas 7. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Oke. Yang ke-10 adalah kepuasan. Kemudian yang terakhir adalah kelegaan. Nah, itulah jenis-jenis emosi positif menurut Profesor Barbara Fredrickson tadi. Jadi menurut para ahli juga ada. Oke? Mungkin ada dari sini, dari materi pertama, dari materi kedua, ada yang mau bertanya? Silakan.
Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, jelas? Jelas. Nah, karena kalian bilang jelas, saya mau kasih tugas. Ya, saya mau kasih tugas. Tapi terlebih dahulu, saya mau memutarkan video inspiratif. Ya, video inspiratif. Setelah itu baru akan saya kasihkan tugas. Oke? Videonya seperti ini. Simak baik-baik ya. Baru saya kasihkan tugas. Halo sahabat Radio Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada Ya, karena saya sudah dibagi kelompok, saya bagi tugas. Silahkan kalian memberikan pendapat tentang video inspiratif ini mengenai paku dan menahan amarah. Saya akan bagikan kertas, kemudian kalian diskusi. Jangan terlalu lama ya, kalian boleh diskusikan. Kemudian nanti persentase satu orang mewakili kelompok, nggak apa-apa, ya, boleh mewakili. Tunggu sebentar, saya bagikan kertasnya dulu. Di sini boleh kalian tulis pendapat kalian tentang video tadi. Ambil paku. Oke, kalian simak baik-baik dari itu video. Apa pendapat kalian tentang anak tersebut dengan ayahnya? Silakan. Tentang si anak itu yang menahan amarahnya, kemudian berhubungan dengan paku dan palu tadi. Apa yang bisa kalian ambil dari bagaimana kelompok 2? Kan sudah, Pak. Sudah? Oke. Wah, sudah mau selesai. Bagus kelompok 2. Ayo kelompok 1. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah. Cepat betul. Oke. Saya mau mewakili maju di depan sini. Tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Nah, boleh kalian bawa catatannya, silahkan. Tidak usah takut, kalian baca pelan-pelan supaya nanti didengar oleh teman-teman yang lain. Apa itu pendapatnya kalian tentang video ini? Saya mulai dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahan amarah seharian penuh. Itulah pendapat kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dong. Wah, saya persilakan untuk kelompok 2. Oke, silakan Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan memberikan pendapat tentang video tersebut. Pendapat dari kami adalah
Anak laki-laki tersebut mendapatkan nasihat yang sangat berharga dari ayahnya. Nasihatnya adalah ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di hati orang lain. Itulah pendapat kami terhadap video itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dong. Oke, pulang. Terima kasih banyak. Ya, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan memberikan pendapatnya tentang video tersebut. Ayo, takut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan memberikan pendapat tentang video tersebut. Awalnya anak tersebut sangat sabar dan mempunyai ide yang cemerlang dan memberikan sekantong paku dan sebuah palu guna melatih kesabaran dan mendapatkan mengendalikan amarahnya. Itulah pendapat kami tentang video tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dong. Nah, sekarang Bapak bertanya. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi barangkali? Mungkin dari kelompok 1 ke 2, 2 ke 3. Sudah jelas semua ya? Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah memberikan. Belum, Bapak akan mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan tentang video ini dan akan memberikan penguatan kepada kalian. Kesimpulannya di sini. Ini sangat ada hikmahnya di balik video ini. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu yang akan meninggalkan bekas seperti lubang. Nah, kayak tadi itu, seperti lubang di pagar itu di hati orang lain. Walaupun orang yang kamu marah tadi, yang kamu cengkel tadi sudah memaafkan, tapi belum tentu di hatinya itu belum. Ya, seperti kayak tadi tuh di pagar tadi masih bolong-bolong. Nah, itu seperti itu. Luka itu akan tetap ada, dan luka karena kata-kata sama buruknya, sakitnya dengan luka fisik. Nah, baik, itu tadi makna dari video tersebut. Saya sambung. Amarah akan berakibat buruk bukan hanya pada orang yang melakukan, juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, apapun yang dimulai dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa malu. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkan, namun kita harus mampu mengendalikan emosi tersebut. Sehingga saat marah, kita bisa melakukannya dengan porsi yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat serta waktu yang tepat juga. Ini anak sudah diberikan nasihat, sudah diberikan semacam perlakuan dengan paku di pagar. Dia mampu mengendalikan dia punya. Yang saya tahu selama ini cuma pengertian emosi. Jadi hanya kau tahu emosi. Ya. Jadi emosi positif baru tahu nanti ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Barangkali ada yang lain tentang pemahaman kalian setelah mengikuti layanan ini. Boleh, silakan. Mungkin dari Rizky, silakan. Karena oke, bagus. Tepuk tangan dong. Berani ya. Oke, silakan Rizky, apa pemahaman kamu setelah menerima layanan dari Bapak? Silakan. Saya jadi lebih tahu marah ketika marah itu jauh lebih baik daripada marah melampiaskannya ke orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya.
Oke. Terima kasih ya, terima kasih sekali kalian sudah paham, sudah melakukan tugas yang sudah Bapak kasih. Kemudian saya menarik kesimpulan secara keseluruhan. Di sini sudah Bapak ambil kesimpulan, ya. Dengan memahami emosi, kita dapat lebih memahami dampaknya terhadap perilaku dan mengetahui cara mengendalikannya. Ya, perlu kalian ketahui bahwa mengelola emosi itu penting karena akan membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Oke, sudah kesimpulan Bapak dari materi tadi, layanan bimbingan klasikal tentang cara mengelola emosi positif. Untuk pertemuan kita yang selanjutnya, itu insya Allah akan Bapak informasikan untuk pertemuan berikutnya kita. Saya minta kehadirannya kalian, keaktifan kalian lebih lagi pada saat pertemuan kedua nanti. Oke? Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita jangan lupa tetap berdoa sebelum kalian kembali ke rumah masing-masing. Silakan dipimpin oleh Irwan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa akan ada pertemuan berikutnya, nanti saya informasikan kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.